Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Cumbuk, di mana dieksekusi matinya Tengku Muhammad Daud Cumbuk karena dianggap sebagai pengkhianat Republik Indonesia. Dia dianggap sebagai antek-antek Belanda dan menentang kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh. Tengku Muhammad Daud Cumbuk lahir pada tahun 1910 di Lamelo. Dia anak dari Tengku Abdullah Cumbuk yang mangkat pada tahun 1931. Dan kedudukan ayahnya langsung digantikan oleh Tengku Muhammad Daud Cumbuk. Sebagian rakyat Aceh, terutama PRI dan kaum Republikan, memberi cap kepada Tengku Muhammad Daud Cumbuk sebagai pengkhianat revolusi. Namun oleh Balang yang bergelar Tengku Sri Muda Pahlawan Bintara Cumbuk ini tetap teguh pada sikapnya yang anti-republik. Sikap anti-republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda mengibarkan bendera merah putih di kantornya di Lamelo. Tak hanya sampai di situ, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh para pemuda pejuang yang tergabung dalam PRI, Pemuda Rakyat Indonesia. Bahkan tak kalah para ulama Aceh menfatwakan perang Sabil pada bulan Oktober 1945, dilanjutkan dalam pertemuan sekitar 600 ulama di Pidi di Masjid Tiro pada tanggal 16 November 1945, Tengku Daud Cumbuk tetap kekeh dengan sikap yang anti Republik Indonesia. Terjadilah pertempuran-pertempuran antara kedua belah pihak yang saling mempertahankan argumennya masing-masing. Pada tanggal 15 Januari, pasukan TKR dan rakyat mencium jejak Tengku Muhammad Daud Cumbuk yang sedang berada di pegunungan Selawah Agam. Mungkin mereka itu akan melarikan diri ke Sabang lewat pantai Lampanah Lengoh. Laporan tentang jejak Tengku Cumbuk itu segera dilacak. Pada tanggal 16 Januari 1946, Tengku Daud Cumbuk bersama pengikutnya berhasil ditangkap. Akhirnya, Tengku Muhammad Daud Cumbuk yang dikenal bersikap keras, pantang menyerah itu ternyata berhasil ditangkap hidup-hidup bersama pengikutnya dan diperlakukan sebagai tawanan perang. Para tawanan itu dibawa ke Sigli dengan naik kereta api, selanjutnya digiring ke markas besar Barisan Pemuda di Garut. Mereka memerintahkan Tengku Daud Cumbuk dan kawan-kawannya meneriakkan merdeka sambil mengangkat sebelah tangan dengan kapalan tinju. Tapi Daud Cumbuk tetap pada pendiriannya, menolak pekik merdeka. Akhirnya mereka pun mengirimkan Daud Cumbuk untuk menghadap Tuhannya dengan sebutir peluru merah putih. Eksekutornya Tengku Ahmad Abdullah. Ia kemudian berbaring di tepi kubur, mengucap 2 kalimat syahadat, seraya memberi aba-aba kepada Algojo yang mau menghukum mati dirinya. Maka berakhirlah riwayat Tengku Muhammad Daud Cumbuk sebagai Ule Balang yang memerintah negeri Cumbuk di tangan pasukan Pusa
dan kawan-kawan. Saat diperiksa oleh majelis hakim dari milisi yang dipimpin oleh Tengku M. Nur L. Ibrahimi, Tengku Daud Chumbo mengatakan, "Tengku tidak usah memeriksa saya lagi. Saya sudah tahu hukuman apa yang bakal ditimpakan atas diri saya. Saya tidak gentar menghadapi hukuman itu. Sekiranya saya menang, hukuman serupa akan saya jalankan di atas kalian." Syah Ma'un Gaharu menyebutkan tindakan rakyat Aceh memburu kaum Ule Balang itu sangat kejam. Banyak warga mati tanpa dikubur, tiada dimandikan, tiada disalatkan. Tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu. Ada yang memperkirakan mencapai 3 sampai 4.000 orang. Sejak itu, citra Tengku Muhammad Daud Bereh kian populer sebagai pemimpin revolusi di Aceh. Demikian sedikit uraian tentang ditangkapnya Tengku Muhammad Daud Chumbo dan dieksekusi matinya dia karena dituduh berkhianat kepada negara Republik Indonesia pada tahun 1946.